ini dengan baju merah-merah yang membara, udah siap untuk menemani Anda hari ini. Anda udah siap? Harus ya kan, karena kita akan ngerumpi Go Secret. Biasa dong sebelum kita mulai, sebelum kita ngobrol sama bintang tamu saya. Hari ini bintang tamunya ada satu ya yang sama nih kayak aku ya. Kalau ngomong itu jadi trademark gitu. Kalau ngomong jebret, pahit, apalah gitu. Cuman bedanya dia ini kayaknya lebih deh gitu. Tapi nanti kita akan ketemu sama dia. Kita ke pojokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada apa yang hot? Kita lihat. Berikut deretan berita hot versi Rumpi No Secret. Berita pertama datang dari Reza Artamevia, penyanyi berusia 46 tahun ini pada September 2020 lalu ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti sabu untuk yang kedua kali setelah sebelumnya pernah ditangkap pada tahun 2016. Atas kasusnya tersebut, pada putusan Hakim 10 Juni kemarin menetapkan Reza dengan 10 bulan penjara, namun putusan tersebut tidak membuat pelantun lagu Berharap Tak Berpisah ini kecewa karena sebelumnya telah melakukan rehabilitasi selama 9 bulan. Mantan istri dari almarhum Aji Mas Said yang telah dikaruniai 2 orang putri dari pernikahannya tersebut baru muncul kembali dengan memposting foto bersama kedua sang putri di akun Instagramnya dengan caption ucapan syukur dan terima kasih pada Sang Maha Kuasa karena teguran ini justru membuat ia introspeksi diri dan menyadari segala kesalahan. Di akhir tulisannya juga, diva Indonesia ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan tidak sabar tampil di panggung kembali. Tak hanya itu, banyak juga rekan artis yang menyambut kembali kehadiran Reza Artamevia. Berita kedua datang dari Nico Al-Hakim atau Okin, musisi sekaligus mantan suami dari selebgram Rahel V-nya yang sempat viral karena video mesranya bersama aktris Adisti Zara dan video saat siaran langsung di Instagram bersama kedua sahabatnya yang diduga melakukan pelecehan kepada salah satu penonton perempuan ini melalui Instagramnya menyampaikan permintaan maaf atas kasus dugaan pelecehan tersebut. Bapak 2 orang anak yang Instagramnya sempat hilang saat kasusnya tengah viral ini menjelaskan bahwa dalam siaran langsung Instagram tersebut awalnya tidak ada pembahasan sensitif, namun pembicaraan ketiganya seru hingga membuat hilang kendali. Okin juga mengaku bahwa setelah siaran langsung pada akhir Juli lalu tersebut, ia langsung video call dengan perempuan yang ikut siaran langsung dengannya dan meminta maaf. Baik, sekarang saatnya ya kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Yang pertama ini adalah seorang presenter, host khususnya acara olahraga, komentator olahraga juga. Tapi dia juga kayaknya pengacara juga gitu ya. Nah, dia itu punya kekhasan juga, jebret gitu. Cuman masalahnya kali ini tuh dia banyak diprotes orang karena katanya kayaknya lebih gitu ya, lebay. Dan benarkah dia itu anti kritik? Kalau dikritik dia suka ngambek. Kita dudukan dia nanti di kursi itu, tapi kita lihat dulu profilnya. Valentino Jebret berikut ini. Valentino Simanjuntak, presenter dan komentator bola berusia 39 tahun yang memulai karir sebagai pengacara sejak tahun 2004 dan mengenalkan kata jebret hingga dijuluki Bung Jebret saat menjadi komentator Piala AFF U19 tahun 2013 ini. Gaya berkomentarnya terinspirasi dari komentator Amerika Latin dan bahasanya dianggap netizen unik seperti tendangan LDR, umpan gratifikasi, dan umpan membelah lautan. April lalu, pria yang diprotes netizen karena komentarnya di Piala Menpora dianggap terlalu berlebihan dan muncul tagar #gerakan mute massal ini sempat melaporkan netizen yang menulis ujaran kebencian tentang dirinya namun berdamai. Ayah 3 anak ini kembali viral saat menjadi komentator karena menangis haru atas kemenangan Greysia Polii dan Apriani Rahayu yang meraih medali emas pada Olimpiade Tokyo. Bagaimana tanggapan Valentino Jebret mengenai netizen yang menyebut komentarnya terlalu berlebihan? Dan benarkah kata-kata unik yang diucapkannya saat berkomentar terucap secara spontan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, saya sudah bersama dengan Valentino Jebret, Bung Valen. Ya. Anda duduk di kursi ini ya.
Baru kali ini Anda datang pertama kali di Rumpi. Kemarin aku undang katanya belum bisa. Sombong ya, akhirnya datang juga. Aku tuh udah nunggu-nunggu, udah 9 tahun yang lalu aku nonton acara ini. Sampai hari ini masih selalu sama. Anda tonton tuh apa? Orang acara ini baru umurnya 7 tahun, baru mau 7 tahun. Saya ingat acaranya Feni itu sama Ray Utami dulu. Ya, acara apa sama Ray Utami? Dulu kan dia pernah rame juga. Oh iya. Oke baiklah, karena udah susah banget ngundang Valentino Jebret. Kita dudukan di kursi ini ya. Di kursi ini kita akan membacakan kalimat-kalimat provokatif. Ya. Dan aku pengen melihat ekspresi dan apa yang kamu ungkapkan saat pertama kali yang ada di benak kamu mendengar kalimat-kalimat durjana berikut ini. Apa reaksi kamu yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat Jebret itu kalau jadi komentator atraktif doang, tapi nggak edukatif. Oh berarti mereka nggak tahu saya lagi mau S3. Oh S3? Iya. Oh edukatif itu berarti Edukatif. ya. Jebret, nonton pertandingan jadi keganggu kalau ada jebret, berisik. Bisa diam nggak sih? Itu hanya 0,00% karena share menunjukkan selalu tertinggi kalau gue bawain acara olahraga. Luar biasa. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat? Ini kan pertandingan bola, bukan pertandingan sepak takram. Please deh. Itu kayaknya kebanyakan tontonan dari luar negeri. Dia nggak pernah tahu bagaimana tontonan di dalam negeri itu. Oke. Aduh, jebret nggak berkelas, lebay. Cuma bisa teriak jebret aja. Kenyataannya 2 kali presenter olahraga terfavorit, kalau nggak karena Covid 3 kali berturut-turut presenter olahraga terfavorit. Jadi dari piala aja menjawabnya itu. Aku demen sombongnya ya, luar biasa. Yang terakhir, jebret itu orangnya baperan, nggak bisa dikritik, apalagi dikritik sama fans olahraga, terutama fans bola, baper. Membawa perasaan dalam sebuah pertandingan itu bagus untuk emosional. Tapi kalau mengatasnamakan banyak orang padahal dia cuman membuat gerakan yang saya tahu niatnya jelek, kenapa nggak kita lawan sekali-sekali? Wah, luar biasa. Jangan cemacem. Silakan Valentino, duduk, mari duduk di situ. Aduh, Tegang beneran loh tadi. Pantesan sampai 9 tahun. Pantesan dia diundang-undang belum bisa. Duduk, Bang Valen, aduh akhirnya ya ada artikel nih ya. Ini dia juga lagi naik daun, lagi sering kita tonton di TV-TV apalagi di event Olimpiade gitu ya. Dari umpan sedekah hingga gerakan ghosting. Ini 9 istilah nyeleneh Valen Jebret di Piala Menpora 2021. Banyak ya dari awal, kan kamu pernah cerita bahwa ya itu salah satunya adalah karena kamu ingin mencari kekhasan juga gitu kan. Ya. Nah tapi boleh cerita nggak sih apa sih sebenarnya susahnya atau tantangannya menjadi seorang komentator pertandingan olahraga? Justru kalau yang biasa, yang diminta sama netizen itu, saya tuh udah ngantuk. Biasa diminta sama netizen? Yang netizen minta kan yang selama ini mereka tahu dengan bahasa Inggris, pace-nya, kata-katanya, itu saya sambil merem juga bisa gitu. Bisa benar? Ya ampun. Pernah dilakukan nggak? Pernah ketiduran saya sebut, makanya Kamu sendiri ketiduran? waktu dia take 5, 4, 3, 2, 1 sampai ditendang sama expert. Setelah itu saya sadar bahwa kalau sayanya aja udah bosen, apalagi penonton. Apalagi penonton harus buat sesuatu deh. Dan waktu itu dapat arahan dari produser yang pas juga nyambung. Lu buat sesuatu dong yang berbeda. Oh, itu di awal-awal tuh ya, sebelum Di awal. terkenal jebret-jebret. Nah terus kan viral 2013. Nah terus banyak lihat teman-teman yang suka viral, dinaikin sama TV banyak, abis itu hilang. Nah diundang ke acara satu dengan yang lain, kesenengan dia. Dia nggak berkarya lagi, hilang. Oke. Nah waktu itu gue berusaha setiap dapat kesempatan program, harus buat sesuatu yang baru. Jadi kalau artis tuh kayak punya album 1, album 2, album 3. Jadi ada gimmick tanda kutip ya, istilah Selalu baru. ada yang berbeda dan itu yang susahnya karena mikir terus kan, yang ini udah pernah nih, mau apa lagi? Yang ini udah pernah. Jadi kamu tuh pernah ya menjadi komentator yang benar menurut netizen tuh udah pernah ya? 2006. Tapi orang nggak ada yang tahu waktu itu ya. Ya kan? 2006 sampai 2013. Bung Valen itu siapa Nggak tahu. gitu, nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi begitu kamu jebret-jebret baru muncul ya. Baru muncul dengan penghinaan dan pujian, jadi seimbang lah. Coba kita lihat sih kompilasinya istilah-istilah nyeleneh yang kemudian juga banyak yang viral, banyak yang dicintai dan juga banyak dibenci sama pencinta olahraga. Kita lihat di kompilasinya. Jebret di pertandingan bola.
Kamu kalau lihat diri kamu sendiri tuh gimana sih? Perasaanmu deh. Bangga ya. Oh bangga, oke. Bangga. Serius nih? Bangga. Nggak ada malu-malunya gitu? Karena Kayak Gini. ya ampun ternyata aku gitu ya ekspresiku gitu. tahap dimana ini orang malu-maluin banget ya. Itu udah lewat. Sampai hari ini pun istri kalau ngelihat dia males gitu. Oh iya. Karena malu juga. Iya. Tapi kalau anak-anak seneng. Iya ya. Cuma kalau Indonesia gitu, saya bangga karena gini Kak. Saya 4 kali bawain final olahraga Indonesia yang jarang-jarang juara. Itu 4-4-nya termasuk kemarin jadi juara. Oh, jadi kamu menganggap kamu itu membawa keberuntungan gitu? Membawa energi Oh. untuk memberikan dukungan mewakili yang dari televisi Oh. supaya sampai ke sana. Kalau kita percaya sama doa, Ya. kan kita nggak di dekat lapangan, Iya, kita iya. dari jauh. Dari Nah doa mana itu aja kan bisa bisa? dari TV, bisa dengan teriakan, dengan dukungan dan so far so good karena ini juga rekor pertandingan ganda putri kita kalah. Iya. Belum pernah menang Belum di pernah Olimpiade menang ganda putri kita. sebelumnya, ya. Lah kok bisa menang? Tentu karena mereka. Tapi dengan energi yang kita bawa dan banyak kemudian respon di sosmed juga yang katanya ikut semangat, ikut optimis. Gue bangga. Oh bangga. Tapi ada nggak sih yang kamu pas bawain, kamu udah kayak gitu, udah gitu tapi nggak menang? Sejauh ini itu dia tadi, sejauh ini ada satu ada. Satu ada, doang. Ada waktu itu sepak bola juga, Oh, ada juga memang. Tapi yang sampai ke final selalu menang, Kalau kamu yang bawain. selalu menang. Dan itu kita bawainnya dari awal sampai ke final oke. terus menang. Itu pada saat kamu yang pada saat udah tuh terakhir tuh ya, terakhir dan itu menang gitu ya. Kan wah gitu, aku tuh melihat kamu tuh kayak tetap dengan lagi konsen gitu, kayak bukan emosi sesungguhnya gitu, kayak emang lagi fokus di suara gitu, kayak lagi ngisi suara. Itu sebenarnya kalau ada yang, itu kan kamera gue sendiri. Kalau di zoom, gue sama sebelah tuh nangis sebenarnya. Gitu loh. Dan saya nggak nyangka Mas Kusna ini yang senior analis itu sampai nggak bisa ngomong karena dia juga nangis. Itu tepat seperti waktu saya di 2013. Artinya kita benar-benar bukan sebagai profesional sportcaster di situ, tapi sebagai warga Indonesia, supporter Indonesia, yang emosinya juga ikut dan ketika menang ngapain mesti jaga image, ngapain mesti kontrol pitch, ngapain mesti kontrol tone suara gitu loh. Itu natural aja keluar ya. Itu natural dan yang nonton di TV, kan kita sebenarnya di TV mewakili pemirsa kan. Iya. Dan pemirsa saya yakin kalau mereka juga cinta sama Indonesia, pasti sama rasanya. Dan kemudian banyak kiriman video yang menunjukkan itu. Oke. Nah ini tapi kemudian juga ramai di Twitter ya, namanya adalah gerakan mute massal. Ya. Nih Valentino Jebret dan ramai gerakan mute massal di Twitter. Ada apa gitu? Karena ya ada mungkin Ya, apa ya. tuh selera atau emang Kalau ini yang pas Piala Menpora yang Menpora. tadi gitu, sepak bola juga. yang di kalau nggak salah yang kemarin final ganda putri juga begitu, mereka merasa kayak aduh Betul, gitu. betul. Tapi yang sampai ada hashtag gerakan mute massal itu yang Piala Menpora gitu. Kamu ngadepin ini gimana sih? Kan ya kita nggak bisa semua orang senang. Benar. Terus We cannot please everyone. Ya. Ya, dan di gerakan mute massal ini saya selalu bilang kalau mute aja, toh TV-nya nggak lu ganti channelnya kan. Iya. Sehingga kan programming gua nggak marah. Karena siarannya tetap aman. Iya. Karena waktu itu kita harus ngejar si ikatan-ikatan itu. Oh iya. Jadi kita dari siar waktu itu cuma 12, kita kencengin terus. Sampai akhirnya kita siarnya 35. Si ikatan itu akhirnya untuk pertama kalinya tembus di bawah 40. Oh, oke. Jadi mepet walaupun cuma sekali. Jadi kan kita tergantung dari sisinya ngelihatnya dari sisi mana nih. Nah kalau selera betul memang selera itu berbeda-beda. Tapi tadi ya mau mute massal silahkan tapi jangan ganti channelnya gitu. Tapi gini, mungkin karena terlalu spesifik olahraga kan ya itu ya kan ada musim-musimnya gitu. Sekarang kita coba challenge, bisa nggak sih dia bikin komentar tapi di luar bidang olahraga ya Gayanya kan? jangan gaya yang aku ya. Kayak kamu, Nggak, terserah biar kamu. orang tahu ternyata bisa bukan gaya itu. Karena videonya bukan video olahraga, terserah kamu mau gaya apa. Boleh. Mungkin siapa tahu dengan begini orang produser lihat, oh bisa nih orang nih, bisa lah ada yang stripping ya kan, yang Amin. Kak Feni nggak pernah absen katanya ya? Selalu masuk aja Oh, gitu. aku sih ada libur nih kursi aku pegang. Luar biasa. Aku nggak mau cuti gitu. Kalau aku orangnya ambisius ya kayak. Coba kita lihat nih. Video berikut ini ya, ini adalah tentang orang boncengan naik motor. Ya, coba sambil video berputar, sambil kamu komentarin langsung. Oke, kita mulai videonya. Mulai. Dari kami, Oke, produser kurang puas. Kurang puas. Tuh. Itu ngantuk biasa banget. Ayo. Aduh. Ayo. Coba. Ayo, loh. Mohon maaf. Nggak dong. Kalau yang kayak gitu mah udah ada banyak. Loh. Ngapain Valentino Jebret? Itu Aduh. saya. Itu
gue kasih makan orang-orang yang bikin gerakan mute massal. Iya. Coba. Oke, sekarang gaya kamu ya, terserah. Beda lagi ya, beda gaya lagi ya. menurut tuntutan produser supaya beda ya, Ini beda. yang apa? Yang apa nih? Ada lagi nih, ada video tentang 2 orang diseruduk. Enggak, gaya apa nih? Gaya kamu. Jangan, gaya beda lagi aja. Gaya beda, tapi nggak boleh bosen. Biar sebel semua. Gaya ini ada berapa video? Ada berapa? Nah, Oh, yang 3 baru gaya gue. Oke, ini yang kedua. Iya. Video orang diseruduk sapi. Iya. Udah kayak emosi. Tapi kok nggak bablas gitu, agak ketahan gitu ya. Profesional. Profesional tuh. Menggunakan teknik, kemudian juga menganalisa. Ada teknik, ada analisa, ada emosi sedikit. Sedikit. Oke, baik. Dengan baik dan benar. Oke, sekarang tolong komentari ini dengan lebih banyak emosionalnya. Oke, kita mulai. Ini adalah tentang video orang ugal-ugalan ditilang polisi. Nah, kan tergantung kita maunya kayak gimana. Kasih bahasa Inggris juga kita bisa. Ya kan? Oh, bahasa Inggris. Ada lagi nggak videonya? Nggak. Kalau itu beda lagi. Mesti nego sama Jaki. Honor beda ya. Iya, beda. Kita sekarang ke bisik-bisik ini tentang peristiwa ya. Ini foto Gracia Poli dan Aprilia nih. Yang Rahayu kemarin ya. Juara Olimpiade, berebut medali emas di Olimpiade kemarin ya. Ya. Ini kamu kalau waktu ngelihat, kan kamu juga ngikutin berarti dari awal, dari babak-babak sebelumnya yang juga wah luar biasa gitu perjuangan mereka. Kayak apa sih sebenarnya kalau secara emosional gitu kalau ngeliat mereka? Ini kisahnya tuh udah kita, kalau orang bilang nggak edukatif, sebenarnya mereka harus dengar. Saya sama Mas Kusnain itu juga mengungkap kisah mereka, sejarah mereka berpasangan dan sejarah mereka dari kecil. Itu kamu tahu atau Mas Research. Oh, kamu yang riset? Ya kita berdua research. Berdua. Gracia Poli ini anak Manado, umur 2 tahun bapaknya meninggal. Dia hobi badminton, pergi ke Jakarta, pergi ke Jakarta dulu, kemudian balik lagi ke Manado karena dia lihat disuka badminton. Dia balik ke Jakarta dan masuk klub di situ. Nah, akhirnya dia jadi pemain badminton dari tahun 2004 ya. Nah, kalau Apri ini dari Konawe. Konawe itu dari Makassar perlu 3 malam 2 hari naik kapal laut. Wow. Naik pesawat itu 1 jam 10 menit, naik mobil lagi 1,5 jam. Untuk ke gornya dia nggak punya kendaraan, dia lari 9 kilo pulang pergi. Sempat ke Jakarta sekali langsung gagal, akhirnya ditampung sama Icuk Sugiarto, dikasih waktu 3 bulan. Kalau sampai lu gagal, kita nggak bisa tampung lu. Akhirnya dia berhasil sampai akhirnya dipasang ini tahun 2017. Karena Gracia Poli waktu itu dari 2012 sudah main di Olimpiade. Ada kasus lah waktu itu yang nggak mengenakan. Ganti pasangan 2016 di Olimpiade, dari Olimpiade London ke Olimpiade Rio. Pasangannya cedera. 2017 ada Apri. Padahal si Grace bilang gue udah mau pensiun aja. Akhirnya mereka dipasangin. Baru dipasangin di 2017 langsung juara itu di French Open sama di Thailand ya. Kemudian juara lagi di Indonesia Open, sekarang di Asian Games juara. And finally yang tidak diunggulkan mereka juara di Olimpiade. Nah 2020 Grace ini baru nikah di bulan Desember. Seminggu setelah nikah kakaknya yang gantiin posisi bapaknya meninggal. Jadi dia berduka waktu itu, tapi dia akhirnya juara di Thailand Open di bulan Januari. Makanya nggak salah kalau dia pada saat dia menang dia nangis histeris karena kayaknya hidup dia tuh sebenarnya lagi berat banget gitu. Tapi somehow kok dia bisa dapat gelar ini. Semifinal dia cedera. Nah emosi itu yang kita juga udah baca, kita juga udah tahu. Jadi kita bisa lihat bagaimana mereka bisa hebatnya tanpa beban main, kemudian akhirnya bisa seperti ini dan nggak ada yang duga. Dia tidak diunggulkan, rekor pertemuan sama yang China itu mereka kalah dan itu kita nggak ngomong. Takutnya membuat drop penonton. Oh, itu adalah fakta yang memang tidak diungkapkan. Sengaja kita keep. Kalau kita ungkap itu ntar penonton takutnya nggak optimis. Okay. Jadi kita selalu bilang kita jangan lihat catatan pertemuan, kita jangan lihat peringkat. Kita yakin hari ini. Luar biasa. Valentino Jebret ini ternyata riset guys. Ya. Jadi dia ngerti sebenarnya. Makanya ini kan juga deket 2024 ya. Iya. Ya kalau jubir-jubir bisa juga. Bisa kok tuh, dia bisa aduh. Sebenarnya multi talenta tapi belum kelihatan semuanya aja ya kan. Ini ada satu ya, kita mau ngajak ngobrol juga nih seorang anak muda umurnya baru 25 tahun, tapi dia dari kecil memang juga melihat orang tuanya, dia juga dididik untuk semua apa-apa tuh harus usaha sampai di usia 25 tahun dia bisa disebut sebagai orang yang sudah miliarder. 25 tahun. 25 tahun. Ya ampun. Iya kan? Kok bisa sih? Itu beneran dia usaha sendiri? Itu kalau gaya aku gini. Itu usaha sendiri atau apa sih 25 kok bisa? Kok bisa sih ya kan? Kita lihat dulu profilnya Sarah Salsabila berikut ini.
Sarah Salsabila atau Sarah Kiel, pengusaha sekaligus influencer berusia 25 tahun yang aktif di sosial media seperti Instagram, YouTube, dan TikTok ini sejak SD sudah membantu ekonomi keluarganya dengan jaga toko tekstil sang papa, jualan binder, ikut lomba nari, modeling, MC acara, jualan jepitan, hingga kini mempunyai bisnis sendiri di bidang kuliner dan kecantikan. Seperti apa perjuangan Sarah Kiel menjadi miliarder di usia muda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Mengasih diri. Nah, sudah sama Sarah ya. Coba kita lihat, hai Sarah, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Akhirnya aku ketemu langsung ya kan, langsung dilihat dari atas ke bawah. Ada artikelnya nih, Sarah jadi miliarder di usia 25 tahun. Serius, jadi di rekening kamu ada miliaran gitu ya. Kita akan bahas, kita akan korek-korek lebih dalam setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.